Hai, selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan upload video untuk general reading tahun 2025 dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Scorpio. Selamat datang Scorpio di readingan kamu di tahun ini, dan di sini kita akan fokus ke pembacaan kamu selama 12 bulan ke depan. Dan ini nggak akan resonate mungkin ya untuk semua orang. Jadi di sini kita akan fokus ke energi positifnya aja. Kita juga lihat energi negatifnya, tapi kita akan fokuskan ke sisi positifnya ya, Scorpio ya. Jadi here we go. Scorpio selama 12 bulan ke depan di tahun 2025. Let's see, Scorpio. Aku nggak tahu ini video bakal lama atau sebentar. Ya, jadi nikmati aja, semoga kamu suka ya. Jangan lupa di like dulu videonya. So, Scorpio, readingan Scorpio tahun 2025. The Fool, Two of Cups di bulan Februari, The Hermit di bulan Maret, Ace of Cups di bulan April, The Lovers di bulan Mei, The Devil di bulan Juni, Ace of Wands di bulan Juli, Nine of Swords di bulan Agustus, The Hangman di bulan September, Eight of Wands di bulan Oktober, Four of Cups di bulan November, Nine of Wands di bulan Desember. Kemudian ada The Tower, Scorpio. Oke. Scorpio, satu hal ya yang harus kamu tahu di 2025 itu, jangan kebanyakan ragu-ragu deh. Kamu harus konsisten dengan apa yang kamu mau sejak awal. Ada sebuah keputusan besar yang akan kamu ambil di tahun 2025 itu tuh, Scorpio, khususnya di bulan Januari. Ada suatu keputusan besar yang bisa jadi berkaitan dengan sebuah babak baru dalam hidupmu, atau memulai hubungan baru dengan seseorang, memulai kehidupan baru. Oke. Aku ngeliat di sini kamu ketemu dengan kesempatan-kesempatan yang bagus loh, tapi aku nggak tahu kenapa ada sesuatu di sini yang menarik kamu mundur ke belakang lagi, atau kayak kamu ragu-ragu gitu loh, Scorpio. Aku nggak tahu kenapa, khususnya di bulan Maret. Kemudian ada Nine of Swords di bulan Agustus, The Hangman di bulan September, bahkan Nine of Wands di bulan Desember di sini, Scorpio. Padahal sebenarnya kamu baik-baik aja loh dengan babak baru ini. Nih, banyak kartu positif, tapi in between kartu positif itu ada keraguan. Kayak kamu ditarik ke belakang gitu loh. Kamu kayaknya terhubung dengan Aries ya, Scorpio. Dengan kemunculan The Tower di sini, Scorpio, di the bottom of the deck, aku ngelihat ada sebuah perubahan besar nih, ya. Apakah itu perubahan perspektif, mindset, atau bagaimana cara kamu menjalani hidup, your way of life, gitu ya. Harus berubah, harus ada sesuatu yang berubah di sini. Aku ngerasa sepositif apapun kesempatan yang hadir dalam hidupmu, kalau kamu belum bisa
fokus ke masa depan, belum bisa fokus ke dirimu sendiri, aku ngerasa kesempatan sepositif apapun pasti akan terlewatkan. Aku ngeliat di sini Scorpio. Kita coba klarifikasi dulu ya. Kayaknya bener deh, kamu mungkin di sini terhubung dengan Aries karena dengan kamu kayak 11-12 gitu dengan Aries ya, Scorpio ya. Tapi nggak harus sih, cuman memang sebenarnya kamu dikasih kesempatan atau ketemu dengan situasi ya, atau kesempatan gitu loh, kesempatan yang positif di tahun 2025 itu. Tapi ada sesuatu yang mengganggu kamu, Scorpio. Dan aku ngerasa ini berkaitan dengan sesuatu yang sudah berakhir. Ada the world di sini, kemudian ada seven of cups. Kayak kamu gagal move on dari sesuatu gitu. Dan aku ngerasa ini sisa-sisa energi dari tahun 2024 atau bisa jadi dari tahun-tahun sebelumnya. Bisa jadi ini attached to some kind of trauma. Ada suatu trauma mungkin yang bikin kamu jadi susah untuk fokus ke kehidupan kamu yang sekarang. Susah untuk benar-benar menikmati hidup kamu gitu ya. Aku ngeliat di sini Scorpio. Banyak loh kartu positifnya kamu, cuman in between kartu positif itu seperti yang aku bilang di awal, banyak energi keraguan. Kayak kamu mungkin di sini mempertanyakan kapasitas dirimu sendiri, apakah gue beneran layak mendapatkan ini gitu loh, apakah gue beneran layak bisa berada di posisi ini gitu. Bahkan di poin tertentu aku ngerasa kamu sampai jadi gitu ya, overthinking gitu ya, Nine of Swords. Aku juga ngerasa kamu akan melakukan suatu perjalanan juga tuh, ada sebuah perpindahan yang akan kamu lakukan. Itu tuh menjelang akhir tahun ya. Bisa jadi perpindahan ini berkaitan dengan karir, pekerjaannya kamu, atau bisa jadi berkaitan dengan asmara. Mungkin kamu akan menemui seseorang, tinggal di sebuah kota baru untuk bisa bersama dengan seseorang misalnya. Tapi saranku ya Scorpio ya, kalau aku ngeliat kartu-kartu ini, mending kamu jangan fokus ke orang lama atau situasi lama deh. Kamu harus fokus ke apa yang kamu miliki di tahun 2025 itu, karena banyak kesempatan positif yang hadir di sini. You see this? Nine of Swords, Three of Swords, I don't know, apa ini? Apa ini Aries? Apa ini Scorpio? Kayak ada sebuah beban emosional bisa jadi juga ya, atau trauma seperti yang gue bilang tadi yang bikin kamu jadi susah untuk fokus dengan hidupmu di 2025 itu. Padahal banyak hal positif yang terjadi. Aku ngeliat di sini Scorpio. Ketemu dengan orang baru, absolutely. Aku ngeliat kamu akan ketemu dengan orang baru di sini ya, di tahun 2025 itu tuh. Scorpio ada Ace of Cups, ada The Lovers, ada The Devil pula di sini. Kemudian ada Ace of Wands, lots of positive energy, banyak energi positif di sini. Tapi ini mungkin ketika kamu dengar ini, apaan sih mbak, masa lalu terus. Tapi di tahun 2025 itu kamu akan kesulitan untuk berpikir positif. Jadi itu yang harus kamu antisipasi dari sekarang. Coba deh mungkin di awal tahun ini kamu kayak cleansing your energy, membersihkan energinya kamu, meditasi misalnya, fokus ke rencana-rencana masa depannya kamu. Coba untuk filter orang-orang yang hadir atau bisa ikut campur dalam kehidupan kamu di sini Scorpio. Oke?
ini nggak akan resonate untuk semua orang. Bagi sebagian Scorpio di sini mungkin ada yang akan melalui perceraian di tahun 2025. Tapi aku ngerasa kamu bercerai ini karena kamu ketemu dengan orang baru. Ada cinta baru di sini. Makanya aku bilang kayak banyak kesempatan positif buat kamu di sini, Scorpio. Cuman terhalang oleh situasi lama, orang lama, atau trauma bisa jadi juga. Kita lihat oracle cards-nya untuk Scorpio di tahun 2025 ini. Attachment, I release all attachment di sini. Mystery, I rest in the unknown. Kemudian ada kartu relax, I receive all blessings. See? Jadi Scorpio, aku ngerasa kamu harus relax, enjoy apa yang kamu miliki sekarang. Oke? Lepaskan diri kamu dari berbagai kemelekatan atau ketergantungan dari situasi atau orang-orang yang udah nggak lagi bagus sebenarnya untuk kamu, Scorpio. Karena aku ngerasa kamu akan dihadirkan orang baru, misalnya di asmara, ketemu dengan pekerjaan baru, misalnya ketemu dengan kehidupan baru. Cuman ada gangguan-gangguan di sini, atau seperti yang aku bilang, trauma bisa jadi juga yang bikin kamu jadi ragu-ragu di antara kesempatan-kesempatan bagus ini. Jadi kamu kurang enjoy di tahun 2025 itu. Relax. Mungkin kamu pengen coba liburan ke Jepang ya. Jepang akan menghadirkan kamu suasana yang relax. Itu mungkin bisa menjadi di bucket listnya kamu nih, Scorpio, di tahun 2025. Liburan ke Jepang gitu ya. Biar kamu bisa relax, fokus ke dirinya kamu, melepaskan berbagai kemelekatan atau ketergantungan yang aku ngerasa emang udah seharusnya lepas sih. Dan ingat, di the bottom of the deck juga ada the Tower. Ada sebuah perubahan hidup nih. Jadi aku ngerasa di 2025 itu juga ada sebuah perubahan hidup yang cukup drastis untuk Scorpio. Mungkin kamu akan sedikit kaget sih. Mungkin karena kamu kaget kali ya. Oh, ternyata kehidupan baru ini lebih baik. Tapi kamu masih ada memori tentang kehidupan masa lalu atau trauma dari kehidupan masa lalu. Jadi kamu jadi kurang enjoy, aku ngeliat di sini, oke? Padahal aku ngerasa you'll be fine. Aku ngerasa kamu akan baik-baik aja, Scorpio. Kamu cuma harus menata pikiran kamu sih menurutku di 2025 itu. Kita lihat di sini sarannya untuk Scorpio. Ada kartu King of Autumn. Compassionate, accomplished, charismatic, gifted. Be assertive when it comes to what you know is right. Everything going your way. A good person or company to work for. King of Autumn. Aku ngerasa ada sebuah tanggung jawab baru bagi kamu nih, Scorpio, di tahun 2025 itu. Dan aku ngerasa tanggung jawab ini berkaitan dengan well-being-nya kamu gitu loh. Well-being-nya kamu, welfare-nya kamu. Apapun itu yang berbau dengan tanggung jawab mengharuskan kamu untuk bersikap tegas, oke? Apakah itu kamu harus mengurangi interaksi dengan orang-orang lama, pindah ke kota baru misalnya, atau kamu di sini ingin fokus ke dirimu sendiri. Biarlah dicap egois, yang penting kamu bertanggung jawab ke dirimu sendiri, Scorpio. Itu yang penting. Itu yang penting, oke? Jadi fokuslah ke kehidupan kamu yang baru, relax, oke? Jangan terlalu banyak overthinking, walaupun itu mungkin sulit untuk dilakukan, karena aku ngerasa kamu punya kesempatan, kamu akan ketemu dengan kesempatan-kesempatan yang bagus di tahun 2025 itu, Scorpio, oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu nih, Scorpio, di video kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita akan segera ketemu untuk love reading tahun 2025. Jadi tunggu aja di Nita Red Indonesia, oke? Bye!